Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tricayani dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kepada yang terhormat Bapak Ghazali Sahroni, SAGMM, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang toharoh atau bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab yaitu artinya al-toharoh, merupakan bagian dari proses ibadah umat Islam yang bermakna mensucikan diri, mencakup secara lahir dan batin. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama di antara syarat-syarat salat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas, suci pula badan, pakaian dan tempatnya dan najis-najis. Firman Allah, dan Allah menurunkan air dan atas kamu sekalian dari langit agar kalian mensucikan diri dengannya. Surat Al-Anfal ayat 8. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Hukum bersuci yaitu wajib bagi orang-orang muslim yang akan melaksanakan sholat. Untuk itu, perlu bagi seseorang muslim untuk memahami perkara-perkara perihal bersuci dari hadas dan najis. Adapun alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun, apabila tidak memungkinkan, boleh menggunakan debu atau tayamum. Sama halnya dengan debu, apabila tidak ada air, diperbolehkan menggunakan batu dan yang kasar. Menurut bahasa, taharah berarti bersuci. Sementara menurut syara, taharah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Taharah ini adalah syarat wajib yang dilakukan untuk beribadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Menurut pembagiannya, taharah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersucilah lahiriah. Maksud dari bersuci lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Adapun membersihkan dari najis yakni membersihkan badan, pakaian, atau tempat tinggal dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warna dari najis tersebut. 2. Bersuci batiniliah. Bersuci secara batiniah ini adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin seperti dosa dan perbuatan maksiat. Dapat pula seperti dengki, takabur, dan lain-lain. Adapun membersihkannya yakni dengan taubatan, nasuha, memohon ampun, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dalam surat An-Nafl ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dan hujan itu, dan menghilangkan kamu dengan gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengan telapak kakimu. Namun, ada juga air yang suci tapi tidak dapat mensucikan seperti air kopi, air teh, air kelapa, dan lain-lain. Air tersebut halal untuk diminum, tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Lalu, air musyawamas, yakni air yang terjemur oleh matahari dalam bejana.
Air ini makruh untuk digunakan bersuci. Selanjutnya, air mustakmal, yakni air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa maupun bau maupun warnanya. Selanjutnya, air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kali atau 270 liter menurut ulama. Bagaimana ibadah-ibadahnya lainnya, perintah bersuci ini mengandung hikmah atau kebijaksanaan. Setidaknya ada 4 hikmah tentang disyariatkannya taharah sebagaimana disarikan dari Kitab Al-Fiqh Al-Manazi Al-Madhabil Iman Asy-Syafi'i karya Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Buha, dan Ali Syahbazi. Yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawanya umat Islam. Oleh karena itu, mencintai kehidupannya bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Keseriusannya Islam soal pemerintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan sebagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu, tidak salah pepatah mengungkapkan, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membersihkan wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki berkali-kali saban hari relevan dengan kondisi anggota-anggota tubuh itu termasuk yang paling sering terpapar kotoran. Yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadapi Allah, sholat, doa, dan munajatnya. Seseorang hamba memang seyoginya suci secara lahir dan batin, bersih jasmani dan rohani, karena Allah yuhibbu watabina yayubbibul watamahina, mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.